Terwujudlah Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Partai Perindo bertekad memiliki kader yang cukup di lembaga legislatif dan eksekutif. Mari berjuang bersama Partai Perindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Berjumpa bersama saya Anggi Pradita dalam program acara kita Obrolan Kito. Nah, pemirsa, memasuki musim pemilu 2024, geliat-geliat politik mulai terlihat di sejumlah daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Sumatera Selatan. Bacalek mulai mempersiapkan diri untuk meraih suara rakyat untuk dapat bersaing mendapatkan kursi di legislatif. Tentunya dengan mempersiapkan program dan juga janji-janji kampanye yang diharapkan dapat dipertanggungjawabkan ke depannya. Nah, hari ini saya akan mengajak Anda pemirsa untuk mengenal lebih dekat satu sosok bacalek DPR RI Dapil Sumsel 1 dari Partai Perindo, Bapak Haji Insinyur Andi Asmara. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Mbak Sehat Anggi. Ya Pak ya? Iya sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita nanti akan berbincang lebih jauh nih Bapak, mengenal sosok Bapak Andi Asmara ini seperti apa dalam program obrolan kita. Boleh, kita ngobrol bersama, mengikuti apa yang akan dibawa oleh Mbak Anggi. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, Bapak Andi Asmara ini kan sebenarnya dikenal sebagai pengusaha ya Pak ya, pengusaha tambang batubara, pertambangan batubara, dan juga merupakan Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Sumsel. Ya, Oke, yang nah, singkat APBS. APBS, Ya. baik. Nah sekarang ini mau banting setir ke politik, itu seperti apa nih Pak? Sebetulnya Bapak Andi Asmara sendiri mau dikenalnya sebagai pengusaha kah atau sebagai politisi nih Pak? Baik, ya ini menarik nih ya. Jadi ini bukan tentang mana yang lebih baik atau mana lebih dikenal. Ini lebih daripada memulai ikut ke kancah politik ini, tentunya untuk lebih bagaimana kita mencari atau mengatasi kesenjangan atau masalah kemajuan ekonomi Sumsel. Itu mungkin yang menjadi fokus yang saat ini yang saya mulai jalani dan mulai lakoni. Oke, jadi itu alasannya untuk masuk ke dunia politik tuh begitu ya Pak? Itu ya? pasti isunya ekonomi lah. Baik. Ya. Nah sejauh ini kendalanya seperti apa Bapak? Ya seperti kita lihat kan bahwa banyak yang mengatakan bahwa Sumsel itu masih banyak yang mengalami kekurangan dan mengatakan bahwa Sumsel itu ada menjadi nomor yang nggak enak disebut kalau urutan provinsi yang termiskin, padahal provinsi Sumatera Selatan ini kan kurang apa lengkapnya. Oke, iya. Ya, jadi itu kita akan melakukan yang lebih baik. Masalah apa yang timbul, apa penyebab, tentunya bagaimana mengatasinya, bukan berarti selama ini tidak dilakukan, tapi optimalisasinya. Itu yang membawa saya terjun ke kancah baru ini. Baik. Nah, nanti kita akan membahas lebih jauh mengenai Sumsel dan isinya nih Pak ya. Tapi mungkin pemirsa yang ada di rumah juga ingin mengenal sosok pribadinya dulu nih. Seorang Bapak Andi Asmara tuh seperti apa? Dulunya apa sih Pak? Dan juga kemudian kesehariannya seperti apa? Ya. Sebelum masuk ke dunia politik ini. Ya, mungkin kalau dari tingkatan dulu saja ya, kalau dari masa kecil memang penuh perjuangan, penuh keinginan dan pengen maju, itulah tekad sebagai anak dan tumbuh besar menjadi anak muda. Tapi memang keseharian saya itu lebih senang itu melakukan kegiatan usaha. Karena di suasana apapun itu selalu yang dilakukan adalah transaksi. Baik, itu sudah dari kecil dilakukan. Dari kecil ya, Pak, ya? itu saya lakukan, sudah berapa kali menjadi contoh, sudah berapa kali yang saya sampaikan. Jadi banyak hal-hal yang mungkin yang belum diketahui, apa kira-kira yang paling berkesan misalnya gitu kan. Ya itu, ya bahwa satu yang paling berkesan setelah kita melakukan apa yang kita lakukan tuh timbul adanya tekad. Oke. Nah itu. Nah, memulai tertarik di
dunia pertambangan, khususnya batu bara ini tuh sejak kapan, Pak? Itu sejak dari ketidaktahuan. Ya, dari sejak ketidaktahuan. Jadi saya ini selalu berangkat dari yang tidak tahu dan dianggap tidak mampu dan tidak akan mampu dan akan bisa terjadi. Ya, seperti dulu kalau kita sekolah di SMA, saya SMA di Taman Siswa. Semua orang tahu bahwa SMA Taman Siswa seperti apa dulu kan, tempat sisa-sisa orang dulunya, tempat orang nakal. Orang berpikir saya tidak akan berhasil di sekolahan itu. Tapi saya membuat perubahan di sekolahan itu. Saya adakan kegiatan. Kita ya kalau di sekolah biasa itu ada namanya kan OSIS ya. Ya. Di situ PPTS, Persatuan Pelajaran Taman Siswa. Okay. Nah di situ saya lihat bahwa wah betul hari pertama saya diajak sama teman-teman, hari pertama masuk saya sudah diajak pergi jalan-jalan. Yang mengatakan di sini gurunya nggak datang. Okay. Ya kan tidak ada. Saya mengatakan, udah hari pertama udah jalan-jalan nih. Ke Sumatera, ke Makmur waktu itu kan. Wah enak sekolahan ini. Besoknya saya disetrap. dianggap ini belum baru pertama masuk sudah. Saya kan 3 bulan dulu, 3 bulan baru masuk, baru sekolah baru masuk. Hari pertama seperti itu. Saya lihat seperti ini. Memang udah mengatakan wah ini sudah cocok Andi di situ. Ya kan, jadi aku berkumpul dengan orang-orang yang notabene pada saat itu kenakalan remaja. Tapi setelah di sana saya melihat setelah berjalan sesuatu yang tidak mungkin. Memang awalnya saya mendekati para guru bagaimana merubah ini dan semua tidak setuju. Dari hal apa? Perbanyak kegiatan dan kita sekolah 7 hari dalam seminggu. Artinya jadi dia full semua. Full. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu sekolah. Kegiatan ekstra termasuk praktek-praktek maupun IPA maupun IPS maupun kita ekskulikuler kita seni dan olahraga kita laksanakan hari Minggu untuk merubah itu. Jadi image-nya kita robah bahwa kita punya kegiatan. Alhamdulillah pada saat itu sekolah itu menjadi baik, makin baik dan muridnya juga makin bertambah. Oke, tapi memang keinginan dan juga politiknya, tapi organisasi lebih ke organisasi ya waktu sekolah ya Pak ya yang lebih. Betul, menonjol. saya juga ikut langsung jadi pengurus PPTS namanya waktu itu dan saya selalu di bidang seni dan olahraga. Oke. Karena di situ letak kegiatan. Banyak olahraga itu kan misalnya olahraganya kita bisa basket, bola voli, sepak bola, bela diri, seni kan, paduan suara, ya kan menari. Dan semua untuk supaya itu orang mengikutin, saya ikut semua bidang itu. Dan saya juga hobi olahraga dan seni. Jadi lebih memaksimalkan potensi sebetulnya. Betul, jadi murid-murid pada saat itu yang sebaya juga marah-marah sama saya. Okay. Apa-apaan pula kau ini di sekolah dibuat hari Minggu untuk main, untuk kumpul segala macam. Yeah. Tapi kan ada pro kontra pasti ya Pak ya? Pasti. Yeah. Dari itu pun sudah mulai pro kontra. Yang ibu-ibu gurunya yang PKK, ya pembukuan segala macam, lakukan praktek hari itu. Yeah. Dan kita panggil dulu pengajar-pengajarnya, guru narinya itu namanya Bu Erna Bicek yang terkenal. Terus guru-guru vokalis, guru itu kan kita panggil Pak Alkap apa yang almarhum itu kan juga guru vokal yang bagus. Bela diri pun kita panggil. Basket pun kita pernah jadi juara. Baik. Nah, kita akan mengenal lebih jauh lagi nih mengenai Bapak Andi Asmara. Memang menarik sekali perjalanan hidup dari Bapak Andi Asmara ini, pemirsa. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews.
Pemirsa masih bersama saya Anggi Pradita dan juga Bapak Andi Asmara dalam program Obrolan Kito. Nah tadi Bapak Andi sudah bicara mengenai masa kecilnya seperti apa nih Pak ya di sekolah dan juga kegiatan organisasinya. Baik, nah sekarang kita masuk ke pemilihan partai nih Pak. Bapak kan sekarang Bapak Andi Asmara ini merupakan anggota dari Partai Perindo. Gitu ya. Kenapa memilihnya Partai Perindo Pak? Nah ini kan semua pasti bertanya kenapa memilih Partai Perindo. Karena banyak partai-partai lain yang banyak partai lain yang memang sudah mapan ya. Iya. Jadi saya cerita sedikit bahwa saya bertemu sama Pak Haritanu pada saat itu di bulan Januari. Jadi saya ketemu sama dia, bincang, ketemu di kunjungan ke kantornya, silaturahim. Dan dia langsung mengatakan, Pak Andi, nanti maju ke Sumsel 1 ya, Dapil Sumsel 1. Ya terus terang saya nggak tahu tuh Mbak. Saya belum pernah terjun ke dunia politik. Ya. Apalagi urusan struktur partai itu saya nggak tahu. Nah, berikutnya rupanya ada di Palembang sudah dipasang saya baliho saya. Banyak yang mengatakan dan menghubungi saya, Pak Andi atau Kak Andi maju ke Senayan ya? Enggak, itu baliho-balihonya udah dipasang. Sudah banyak ya? Iya, saya juga kaget. Coba kalau memang ada, foto benar ya. Terus di bulan Maret saya ketemu lagi, diminta saya CV, terus dia minta saya kasih, April saya dilantik. Jadi sudah berapa lama? Itu saya dilantik di bulan April. Bulan April tahun 2023 menjadi ketua Partai Bidang ISDM. Wah ini nggak main-main kan? Nah dari situ akhirnya saya ngobrol sama Pak Haritanu. Kenapa saya jadinya tertarik dengan Perindo? Satu, Perindo ini kan memang dia punya visi dan misi yang sama dengan apa yang saya lakukan saat ini. Yang saya kerjakan saat ini yaitu membangun infrastruktur, membuka sumber daya alam dan menciptakan lapangan kerja, dan saya selalu mendorong ekonomi kerakyatan. Dan Pak Haritanu itu dia berjuang untuk mensejahterakan masyarakat. Kalau masyarakatnya sejahtera baru bisa kita timbul persatuan. Kedua, bidang pendidikan. Dan itu bukan serta-merta saya langsung iakan. Saya langsung melihat dengan gerak cepat, saya melihat dari ketidaktahuan lagi. Seperti saya membangun batu bara kan, sering saya katakan, saya tidak mengerti batu bara, saya tidak tahu batu bara, saya ditanya modal tidak ada, saya pengalaman tidak ada. Ini selalu orang menganggap bahwa nggak mungkin lah, this very impossible. Bisa nggak ya? Bisa nggak? Ini ke partai Mbak. Partai ini kan cakupannya juga lebih cakupannya besar dan sekali. menyangkut banyak orang. Banyak orang, apalagi saya diminta sebagai pengurus pusat bidang ISDM. Kembali bahwa ini bagi saya adalah panggilan tulus dari Pak Hari, dan saya ikut ke Perindo ini, saya ibarat gini ya, cerita sedikit, nanti diingetin. Ibarat saya begini, saya juga kenapa tidak ikut ke partai-partai besar, yang mana saya juga banyak mengenal mereka. Ketua-ketua partai maupun pengurus-pengurus partai di Sumsel ini saya juga dengan mereka dekat karena saya kan pelaku bisnis di sini. Saya mengibaratkan begini, ya sudah, kalau saya di partai besar artinya itu sudah padat, sudah cukup dan sudah penuh. Ibarat bis kota itu sudah penuh. Kalaupun saya naik kan saya nanti bergantungan di pintunya, ya kan, mengurangin tempat dan mengurangin oksigen. Nah ini ada satu travel baru yang menyediakan bis baru, saya dikasih kepercayaan, Pak Andi ini ada bis baru, semuanya baru, AC baru, tipnya baru, sudah full bahan bakar. Nah Pak Andi bawa silahkan tanpa syarat. Nggak usah Pak Andi nyetor, tak usah Pak Andi memberikan nanti laporan ke saya.
bawa labis ini. Nah, tapi ini kita harus sampai ke terminal. Nah, tugas saya cuma satu, kata Pak Haritanu, kata yang punya Hepel ini namanya Partai Perindo. Tugas saya hanya membawa penumpang sebanyak-banyaknya menuju ke terminal utama. Jadi saya diminta jadi ketua dan calon konservatif ini di tempat yang tidak mengganggu siapapun. Sehingga saya datang, saya bersama-sama dengan Pak Haritanu itu untuk memperjuangkan partai ini lolos ke Senayan. Saya juga kalau lolos ke Senayan, saya buat sejarah, Mbak. Artinya partai ini kan belum pernah masuk Senayan. Kalau yang lain kan sudah masuk Senayan, sudah penuh. Kalau saya datang juga nanti nunggu antrian, nomor berapa, ngisinya seperti apa. Kalau ini kan saya dibantu, semua kita sama-sama. Nah, partai ini partai baru tapi sedang berkembang dan punya tekad ingin mensejahterakan masyarakat dan ingin memajukan dunia pendidikan. Ya, pendidikan ya ada sedikit kesamaan dengan saya dengan Pak Haritanu. Nanti lain waktu kalau ditanya itu kita ada sedikit testimoni tentang pendidikan. Kenapa di sini saya sama, kenapa di sana saya sama. Dia pelaku bisnis, saya pelaku bisnis. Jadi kita taktis dalam mengambil sikap dan tindakan. Bacalek yang seperti apa sih Pak? Sosok bacalek yang seperti apa yang memang diharapkan oleh masyarakat? Ya, artinya itu bacalek yang diharapkan masyarakat sekarang ini itu bacalek yang betul-betul membawa aspirasi mereka yang nantinya untuk dibawa ke Senayan. Dan sudah melakukan kegiatan, bukti, dan aksi nyata. Saya sudah membuka lumbung energi Sumsel. Ya kan? Jadi saya tahu itu tidak hanya lumbung energinya atau sumber daya ini saya angkut. Karena di sini sambil sampai sekarang itu mempersiapkan itu infrastruktur, fasilitas dan utilitas yang tidak ada sama sekali dan nol, termasuk jangankan skill, SDM pun nggak ada, Mbak, waktu itu. Iya. Nah, itu tadi Pak. Jadi salah satunya untuk mengatasi kemiskinan, khususnya yang di Sumsel, gitu ya Pak. Salah satu provinsi yang tingkat kemiskinannya lumayan tinggi yang di Sumatera itu adanya di Sumatera Selatan, begitu ya. Nah, salah satu langkahnya itu adalah pembukaan lapangan pekerjaan. Betul. Nah, dari Bapak Andi sendiri, mungkin dari pengusahaan batubara, itu seperti apa penjangkauan untuk pembukaan lapangan pekerjaannya, Pak? Ya, kita lihat sekarang, tolak ukurnya adalah, sekarang PAD, dulu di Lahat itu kan waktu saya datang itu hanya 700 miliar. Sekarang sudah sampai 2,8 triliun. Belum lagi di Sumatera Selatannya. Itu dari satu sumber daya alam yang kita eksploitasi. Lapangan kerja jangan ngomong, bayangkan dulu untuk mencari satu operator alat berat saja itu tidak ada. Di Lahat, Morainim atau Sumsel itu nggak ada. Tapi sekarang sudah ada ribuan alat berat yang di sana beroperasi. Di Lahat dan Morainim itu ada 20-an tambang, ya. Itu sudah, kalau kita beli alat baru sekarang 5, itu ya sudah nunggunya 7 atau 10. Jadi artinya tenaga operator itu skill loh. Ya, belum lagi tenaga yang non skillnya, efeknya. Belum lagi kan kita ngomong angkutan batubara, truknya. Itu kalau di sana beroperasi 1000 saja, itu minimal 2 supirnya. Itu sudah menciptakan 2000 lapangan kerja. Nah, itu melibatkan penduduk-penduduk setempat? 80% saya bangun dan saya ciptakan lapangan kerja itu untuk masyarakat Sumsel, khususnya di daerah-daerah yang punya tambang seperti Morainim, Lahat, sekarang ini kan ada di Banyuasin, Musi Banyuasin, sampai ke Bayung Lincir, sampai ke sekarang ini merambah ke Muratara. Itu baru satu, Mbak. Bayangkan. Yang pertanyaan tadi, kenapa negara kita ini menjadi bagian yang termiskin? Ya seharusnya nggak mungkin itu kan. Nah ini yang perlu kita tata ulang. Itulah yang akan kita suarakan nanti di gedung Dewan. Ya kita pertanyakan kenapa masyarakat Sumsel masih seperti ini. Apakah kesalahan dari pusat yang tidak
menurunkan dana bagi hasil tadi, ataukah sudah turun ke di pemerintahan, dana bagi hasilnya dibagi-baginya kemana? Nah itu kan tujuannya gitu. Boleh kan kalau kita bertanya. Kalau saya bertanya di bidang apapun saat ini, ya seperti kata Pak Hari, teriak seperti apapun, tidak akan pernah ada yang mendengar. Nah makanya saya ikut Partai Perindo ini untuk mensejahterakan masyarakat, meningkatkan kualitas masyarakat, membuka lapangan kerja yang itu sudah terbukti. Baik. Saat ini. Ya. Pemirsa, nanti kita masih akan berbicara lebih lanjut lagi mengenai Bapak Andi Asmara. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di obrolan kita. Ya. BWF Across Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Ya pemirsa, masih di obrolan kita, masih bersama saya Anggi Pradita dan juga Bapak Andi Asmara. Kita masih berbincang-bincang nih Pak ya seputar Bapak Andi Asmara secara profilnya maupun juga kegiatannya hari ini. Baik. Nah Bapak, kalau tadi kan kita sudah menyinggung sedikit tentang mengatasi kemiskinan begitu ya Pak ya, programnya nanti seperti apa. Nah Bapak Andi sendiri untuk menciptakan lapangan pekerjaan itu kan banyak caranya, salah satunya dengan pekerjaan yang di pertambangan batu bara. Nah kalau saya sudah sedikit dengar untuk pendekatan ke UMKM dan juga untuk pengaktifan kembali koperasi itu seperti apa sih Pak? Ya. Itu tadi kan marwahnya kita itu Partai Perindo itu adalah UMKM. Kita lihat kan bahwa konsistennya Partai Perindo itu membantu masyarakat. Itu yang menengah ke bawah, itu yang tadinya tidur, itu kita jadikan mereka itu bergerak dan menjadi produktif. Betul kan? Ya. Dan itu bukan hanya dilaksanakan di periode pertama, periode kedua, dan sekarang periode ketiga. Memang betul periode pertama kita Perindo kan tidak lolos, periode kedua tidak lolos. Tapi bantuan UMKM itulah marwahnya Partai Perindo yang ingin selalu menciptakan lapangan kerja, mendorong masyarakat itu selalu bergerak, berkreatif untuk supaya bisa membuka lapangan kerja. Ya. Makanya itu saya juga sudah katakan tadi bahwa saya punya kesamaan, jadi visi misi dan pola kerjanya sama. Saya pelaku bisnis dan Pak Haritanu pelaku bisnis itu membuka lapangan kerja. Nah, lapangan kerja yang paling ideal saat ini yang bisa kita gerakkan itu adalah bagaimana itu usaha kecil, mikro dan menengah itu bisa betul-betul tumbuh dan bergerak. Banyak sekali mereka lakukan kegiatan. Apalagi kan kita jumlah penduduk nambah. Kalau dulu kita kalau berjualan sepi, kalau sekarang ini kan apapun jenis usahanya, jualannya, saya turun ke lapangan, saya melihat langsung. Nah, itu kan saya mendorong mereka. Jadi mengedukasi mereka, juga membuat tempat-tempat mereka menjadi baik. Kita tidak serta-merta harus membuat gerobak baru dan butuh waktu. Gerobak yang ada kita branding, kita kasih bagus, kita kasih keterangan, menunya, namanya, sehingga itu mereka lebih bersemangat. Terus kita tambah, kita bicara, nih kita tambah modal usaha mereka, untuk supaya mereka bisa menambah modal untuk membeli material, bahan pokok, itu bisa mereka kembangkan lagi. Nah ini yang selalu kita kembangkan dan selalu kita dorong. Coba ada kegiatan, kita ajak mereka, kita kumpul di satu tempat, ya kita panggil dan kita coba makanan mereka. Ternyata nggak kalah loh dengan tempat-tempat yang sudah established, tempat-tempat yang sudah memang dibuat tempat yang sudah lebih bagus ya, kayak kafe-kafe begitu mereka nggak kalah. Berarti cuma mereka butuh tuh tempat, butuh wadah, butuh dorongan, butuh semangat. Nah itu kita edukasi mereka.
Nah, sehingga mereka ini besok akan menciptakan lapangan kerja baru, karena orang mencontoh ternyata memang, oh ini bisa, dengan kita perbaikin gerobak, kita kasih modal usaha. Nah, mereka juga nanti itu akan membawa orang-orang melihat, jadi orang juga ingin berlaku seperti itu. Dan berikutnya, menyinggung masalah UMKM itu tidak lepas dari koperasi sebetulnya. Koperasi ini penting sekali kan, dari anggota dan untuk anggota. Ini ada Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, itu kan nggak bisa dipisahkan. Nah, artinya koperasi ini penting sekali. Koperasi ini bisa jadi wadah untuk satu kelompok kegiatan usaha. Nanti pada saat mereka membutuhkan modal, ya kan, misalnya mereka buat kumpulan koperasi menjadi koperasi bersama untuk mencari modal, dan mereka bisa menyiapkan apa-apa yang sudah mereka lakukan, mereka produksi. Nah, itu kan kita bisa membantu mengedukasi mereka membuat proposal untuk tambahan. Tidak hanya di kementerian, itu juga kan di BUMN. BUMN kan bisa menjadi anak usaha, mereka menjadi bapak asuh, dan itu yang perlu kita dorong. Untuk maju ke DPR RI, Dapil Sumsel 1 ya Pak ya? Sumsel 1. Kalau dikenal nih Sumsel 1 itu Dapil neraka nih Pak. Kenapa masuknya ke Dapil Sumsel 1 Pak? Nah, nanti takut nggak nih akan seperti apa ke depannya? ini yang perlu kita garis bawahi dan kita sama-sama tahu ya. Partai Perindo ini bukan mau masuk neraka, Mbak, iya kan? Partai Perindo ini itu mau lolos ke Senayan, bukan mau masuk neraka. Jadi kalau partai yang mungkin ada yang mengatakan ini dapil neraka, ya mungkin mereka sudah merasakan panasnya. Kalau kita merasakan dinginnya, kita ingin masuk Senayan, membawa kebaikan, ya kitanya partainya itu bukan partai neraka, mau neraka, kita maunya partai Senayan, memberikan kebaikan. Tentunya kebaikan nanti akan dicatat jadi amal. Baik, nah ini terakhir nih Bapak. Sekaligus juga untuk closing statement Pak Andi. Kenapa harus memilih Andi Asmara untuk maju menjadi Bacalek DPR RI Dapil Sumsel 1? Ya, kenapa harus memilih Andi Asmara? Ya mungkin dari pandangan, dari informasi yang dikumpulkan oleh partai, tentunya Pak Haritanu juga dan orang-orangnya, tentu tidak sembarang orang yang diajak dan ditunjuk. Tentunya dia juga pengen tahu bahwa sudah ada yang pernah dilakukan, sudah pernah yang ada dilaksanakan, dan sudah ada hasilnya. Kita ini aksi nyata, ya kan? Bukan aksi kita ini mereka-reka atau meraba-raba. Nyata apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dilaksanakan. Pertanyaannya, apakah sudah timbul kesejahteraan di kalangan masyarakat? Itu akan kita bawa, ya kan, bahwa kesejahteraan masyarakat itu mungkin sudah ada tapi tidak rata atau tidak penuh. Seperti nanti di dunia pendidikan, saya beberapa jalan ke universitas swasta, itu sangat menyedihkan, Mbak. Baik, nah nanti semoga kedepannya dapat berjalan dengan baik dan lancar ya Bapak di tahun 2024, dan pemirsa yang ada di rumah dan masyarakat Sumatera Selatan juga dapat menggunakan hak suaranya dengan baik dan tepat. Baik, terima kasih Bapak Andi Asmara atas bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Pemirsa, demikian perbincangan kita pada pagi hari ini. Saya Anggi Pradita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 10 malam.
Kebakaran lahan yang terjadi di Desa Palmraya, Kecamatan Indralaya, Utara Ogan Ilir, Sumatera Selatan, sempat membuat khawatir. Pasalnya kebakaran ini makin meluas hingga pemadam harus dilakukan sampai malam hari. Mengingat lokasi kebakaran tidak jauh dari ruas tol Palindra, tol Trans Sumatera, dikhawatirkan akan mengganggu arus lalu lintas di arus tol tersebut. Pemukiman penduduk yang tak jauh dari lokasi kebakaran juga menjadi perhatian Satgas. Kencangnya angin membuat api cepat membesar dan meluas merayap ke titik lain. Sementara sulitnya air serta akses jalan menuju lokasi kebakaran juga menjadi kendala dalam pemadaman. Tak ayal asap akibat karhutla ini pun mulai mengepung bumi berjuluk caram seguguk ini sehingga mengganggu jarak pandang. Tadi kita berada di kilometer 16.800 di sisi sebelah kiri jalan. Itu api, sebelah kanan juga api. Nggak bisa kita tembus karena ada pagar, ada sungai, ada parit. Susah. Yang paling efektif hanya menggunakan waterbombing. Ya, titik api itu juga sulit. Jadi kuncinya cuma satu, masyarakat harus sadar jangan membuat api. Dari data Satgas Kebakaran, ada 3 kecamatan yang rawan kebakaran, yakni Kecamatan Pemulutan, Pemulutan Barat, dan Indralaya Utara. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Dua kakak beradik kandung, Jonelius dan Mary, warga desa Sungai Pasir, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, akhirnya ditangkap polisi. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka pembakaran lahan yang terjadi di areal distrik PT BMH Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Menang, Oki, di atas lahan 2 hektar pada 17 Agustus 2023. Kedua pelaku merupakan pemilik lahan yang membuka lahannya dengan cara membersihkan pakai parang dan garu. Hasil pembersihan itu kemudian dibakar menggunakan api obor bambu yang disulut ke rumput, ranting, dan batang. Akibatnya 1,5 hektar lahan hangus terbakar yang nantinya akan digunakan untuk menanam pohon karet. Di hadapan petugas, pelaku mengaku tidak mengetahui jika tidak boleh dibakar karena mereka buta huruf dan tidak memiliki televisi di rumah, sehingga tidak mengetahui larangan pembakaran lahan. Menurut pelaku, membakar lahan memang sudah menjadi tradisi nenek moyang mereka sejak dulu. Jadi tidak tahu kalau bakar itu tidak boleh. Jadi memang setiap mau buka lahan itu harus membakar gitu, Pak? Iya, sebabnya dari nenek moyang dulu bakar. Dan memang kita mendapatkan informasi dari masyarakat, jadi kebakaran lahan, sehingga dari informasi tersebut personil kita turunkan dan mendapatkan 2 orang pelaku ini baru saja selesai melakukan pembakaran, dan saat itu api masih nyala, sehingga dari kejadian tersebut 2 orang pelaku ini langsung kita amankan dan kita bawa ke sini untuk diproses lebih lanjut. Kedua pelaku dijerat pasal sesuai Undang-Undang Pembakaran Lahan yang berlaku. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Lahan warga seluas 3 hektar di Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung Lago, Banyuasin, hangus dilahap si jago merah. Kebakaran lahan ini berada di dekat PT Swadaya, Indopalma. Kobaran api yang secara sporadis akibat angin kencang membuat luas lahan yang terbakar melebar. Sementara alat pemadam yang tidak sebanding menyulitkan proses pemadaman api. Meski demikian, api berhasil dipadamkan warga 20 jam kemudian. Untuk memastikan agar tidak ada lagi sisa api, tim dari perusahaan mendatangi lokasi. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda kawasan pemukiman padat penduduk Kampung Baru, Kelurahan Kemalaraja, Kota Batu Raja pada Selasa dini hari. Api yang cepat membesar menghanguskan sedikitnya 8 unit rumah panggung, serta bedeng 4 pintu. Kobaran api yang membesar membuat warga panik berhamburan menyelamatkan diri dan harta benda.
Warga dibantu petugas bergotong royong memadamkan api dan berhasil dipadamkan setelah 2 jam dengan sedikitnya 6 unit mobil pemadam. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari kompor di salah satu rumah. Untuk sementara laporan ini adalah 8 rumah dan 4 bedeng yang habis terbakar. Kalau penyebab kita belum tahu, mungkin nanti dalam penyelidikan lebih lanjut ya dari pihak kepolisian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Setelah sempat ditolak pelaksanaan konstatering atau pencocokan lahan beberapa pekan lalu, tim Pengadilan Negeri Palembang kembali menurunkan tim untuk melakukan konstatering pada objek tanah yang terletak di Jalan Kolonel Dani Effendi, RT 036 RW 005, Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sempat terjadi adu mulut antara kuasa hukum warga dengan petugas jurusita dan panitera dari Pengadilan Negeri Palembang. Kuasa hukum warga menegaskan lokasi objek tanah yang akan dilakukan konstatering salah alamat berdasarkan riwayat wilayah. Dalam keterangannya, dalam riwayat wilayah lokasi objek tanah yang akan dilakukan konstatering merupakan bertempat di Kelurahan Talang Betutu yang Sukarami, Palembang, sebelumnya merupakan Desa Talang Betutu, bukan terletak di Kelurahan Talang Kelapa seperti dalam sertifikat tanah. Usai mendengarkan kuasa hukum, tim Pengadilan Negeri Palembang bersama petugas Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang tetap melakukan konstatering pada objek tanah yang disengketakan. Dilakukan pemetaan pada sejumlah titik koordinat yang dilakukan petugas pertanahan Kota Palembang bersama kedua belah pihak. Kita dalam rangka konstatering ini melaksanakan isi putusan, Pak. Ya. Jadi semua keberatan dari Bapak ini sudah di dalam pertimbangan hukum, sudah ada dalam putusan. Makanya kalau Bapak merasa keberatan terhadap ini, kami persilakan nanti datang ke pengadilan untuk menghadap ketua. Ya. Tapi untuk sekarang kami tetap melaksanakan pengukuran ulang agar tidak terjadi kesalahan. Sementara itu, kuasa hukum warga Muhammad Fikri menyebutkan berdasarkan fakta-fakta dan data-data di lapangan, objek tanah yang disengketakan salah alamat, objek konstatering tidak sesuai. Sertifikat 1899 GS 117 atas nama Hermanto Hidayat. Itu yang jadi problemnya. Sesuai dengan sertifikat. Iya, sesuai dengan sertifikat. Ya kalau memang secara putusan dari tingkat pengadilan negeri, banding, kasasi, bahkan PK dimenangkan, oke, nggak jadi masalah. Cuma objeknya di mana? Berdasarkan sertifikat. Dari Palembang, Muhammad Rizah Falevi, iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan. TTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, New Home of Badminton. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Iya. Sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya.
Lanjut saudara, Richard Eliezer naiki mobil tahanan, saya akan langsung ke tanker sana. Menelisik lebih dalam, membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang ya? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Ya, kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan perkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peres, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Hai, namaku Greenie. Greenie mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Dalam video amatir tampak polisi melakukan olah TKP di lokasi penemuan mayat perempuan yang tanpa mengenakan busana tergeletak di semak-semak. Korban Yuli Marlina, janda 4 anak, warga desa Tanjung Ning Lama, Kecamatan Saling, Kabupaten Empat Lawang, yang dilaporkan hilang sejak 1 Agustus lalu, ditemukan tak jauh dari kediamannya dengan kondisi sudah membusuk. Di lokasi, polisi kemudian mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi. Dari keterangan saksi, polisi mendapati informasi bahwa jenazah korban berhasil ditemukan berkat bantuan seorang pria yang dikenal di desa sebagai dukun. Polisi yang curiga dengan berbekal informasi warga kemudian melakukan interogasi terhadap pelaku, hingga akhirnya Eko Sugianto alias Jaka mengaku bahwa dirinya lah yang menghabisi korban. Pria beristri dan mempunyai 2 orang anak ini mengaku sudah menjalani hubungan asmara dengan korban yang masih tetangganya sejak 1 bulan terakhir. Kalau mau 2 juta apa upahnya, Pak? Terus? Dia ngajak hubungan badan. Nah, habis itu? Habis itu dia nekan hari itulah. Jadi cekcok kamu? Iya, cekcok. Emosi? Ya, agak emosi lah, Pak. Dia mau nyebarin foto kami berdua kalau tidak dikasih. Bahwa informasi ditemukan korban tersebut dari seorang dukun yang bernama Jaka. Ternyata setelah kami dalami dengan mendapatkan informasi dari HP-nya bahwa si Jaka mau kabur ke Bengkulu, dan Jaka mengakui bahwa ia ada perselingkuhan. Dari Empat Lawang,
Amri Wijaya, iNews melaporkan. Yusuf, 40 tahun, warga desa Pematang, Bongor Talandukun, Kecamatan Sungai Pinang, Ogan Ilir, tertunduk lesu saat digiring petugas untuk dilakukan penyidikan di Mapolres Ogan, Komering Ilir. Yusuf ditangkap karena telah menghabisi nyawa Tino Karno, 31 tahun, warga desa Tanjung Alai, Kecamatan Sirah, Pulau Padang, Kabupaten Oki. Peristiwa pembunuhan ini terjadi saat korban Tino menghampiri Yusuf di desa Tanjung Alai, SP Padang, Oki. Korban menagih hutang ayahnya kepada pelaku Yusuf sebesar Rp140.000. Pelaku sempat membayar Rp50.000 kepada korban, namun pelaku malah mendapat pukulan dari korban. Hingga terjadilah aksi serangan balasan dari pelaku yang menusuk dada korban sebanyak 3 kali hingga meninggal dunia. Untuk kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus pukul 7.15. TKP-nya di Desa Tanjung Alai, Kecamatan SP Padang. Ya, untuk korbannya atas nama inisial TK. Pelaku dijerat pasal 338 KUHP atau pasal 351 dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Inilah rekaman video amatir seorang pria mengejar seorang ibu rumah tangga menggunakan senjata tajam di Jalan Pipa Putih, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Video yang direkam warga lalu diunggah ke media sosial ini pun viral dan membuat heboh warga kota Palembang. Tak terima sudah diancam menggunakan senjata tajam jenis parang, korban bernama Devita Sari melapor ke SPKT Polrestabes Palembang. Menurut keterangan korban, kejadian bermula ketika korban sedang cekcok mulut dan bergulat dengan seseorang perempuan yang merupakan tetangganya sendiri. Namun tak lama kemudian tetangga korban itu pulang lalu mengadu ke adiknya atau terlapor berinisial LT. Terlapor LT kemudian menemui korban lalu mengancam pelapor dengan senjata tajam karena diduga terlapor tidak senang kakaknya sudah berkelahi pelapor. Bulatnya, saling jambat aja pisai wong. Sudah dipisai wong dia balik. Sama balik, aku balik, dia balik. Aku belum balik ke rumahku, balik ke rumah tuaku dulu. Balik, dia sama balik. Tak tahunya dia balik tadi nih, ngadu dengan dulur dia. Sudah ngadu dengan dulur dia. Jadi dulur dia tadi mau parang nak ngejar aku. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. F, 14 tahun, seorang pelajar SMP di salah satu sekolah di Palembang ini mengalami luka lebam di bagian wajahnya usai dipukul seorang oknum guru di sekolahnya. Bahkan luka memar di wajah korban masih terlihat membiru. Tak terima anaknya telah dianiaya, Verly, orang tua dari pelajar ini melaporkan oknum guru tersebut ke SPKT Mapolrestabes Palembang. Menurut orang tua korban, awalnya korban bersama 2 rekannya bermain saat jam pelajaran. Ketiganya kemudian dipanggil oknum guru yang dilaporkan ke depan kelas lalu menampar ketiganya, namun hanya korban yang ditampar sebanyak 2 kali lalu dicekik oleh terlapor. Tak hanya menganiaya korban, oknum guru tersebut menantang orang tua korban. Tak pernah sempat. Terus? Dipanggil terus? Yang dua tu kena tampar kau sekali. Dia ni 2 kali. Dicekik yang pula dia. Ngomong pula minta panggil lah bapak kau ke sini. Kamu jatuh duduk dengan bapak kau. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pukul 2 dini hari, tim gabungan TNI Polri dan Satpol PP Kota Palembang mendatangi acara pesta yang dinilai sudah meresahkan dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Petugas terpaksa membubarkan acara musik bernuansa remix tersebut. Berdasarkan laporan, masyarakat merasa terganggu dengan suara musik yang keras hingga larut malam. Penertiban acara pesta ini terjadi di Jalan Kolonel Sulaiman Amin, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Selatan memberikan peringatan terkait maraknya hiburan organ tunggal bernuansa musik remix, apalagi hingga larut malam. Tim gabungan TNI Polri dibantu Pol PP menindaklanjuti laporan dengan mendatangi TKP. Personel gabungan kemudian membubarkan acara musik dan mengamankan peralatan-peralatan musik di lokasi tersebut. Yang kita lakukan tadi malam pada pukul 2.00
2.00 adanya laporan dari masyarakat bahwa melalui bantuan polisi yang mana adanya kegiatan organ tunggal dalam hal ini yaitu dengan musik remix yang mengganggu masyarakat sekitar. Pemilik alat musik serta pihak penyelenggara akan dimintai keterangan oleh Pol PP Kota Palembang berdasarkan perda yang berlaku. Ancaman 3 bulan penjara, denda 50 juta rupiah, tergantung keputusan hakim saat sidang justisi. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata gitu? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Enak, bikin mata kita melek Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Tentu saja saudara, bisa Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam, membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Inilah video amatir saat terjadi keributan antara warga dan keluarga oknum anggota TNI yang terjadi di Lorong Budiman, Kelurahan 35 Ilir, Palembang.
Dari video yang ramai di media sosial ini, terlihat terjadi keributan adu mulut di depan rumah keluarga oknum TNI tersebut. Menurut keterangan salah seorang warga, awal peristiwa ini terjadi saat itu kerabat anggota TNI tersebut mendatangi warga yang sedang berkumpul memfoto dan tak lama kemudian langsung menendang speaker serta mainan mobil-mobilan milik warga hingga terjadilah keributan tersebut. Yang betul-betul sudahnya ada tentara sikot lagi kan. Datang yang pakai baju loreng, datang muka pagar tanpa ngomong apa-apa, langsung nendang mobilan sama salon. Dari situ kami berdebat kan, aku tidak nyerang dia, dia tidak nyerang aku kan. Sementara itu, Komandan Kodim 0418 Palembang menyatakan keributan antara warga dan keluarga oknum TNI hanya salah paham. Jadi awalnya kejadian tersebut adalah kesalahpahaman antara keluarga Pak Indra dan apanya dengan warga yang ada tinggal di situ. Nah kebetulan Rustam itu salah satu menantu, gitu. Nah konfliknya seperti apa? Itu sudah konflik lama dan sekarang alhamdulillah kesalahpahaman yang terjadi antara keluarga Pak Indra dengan warga itu terselesaikan. Kini telah ada kesepakatan perdamaian yang dilakukan kedua pihak di kantor Kelurahan 35 Ilir, Palembang. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Perbuatan Erik Agustan, warga desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Muara Enim, tergolong nekat melakukan pencurian pipa besi bronjong milik Dinas Bina Warga di Desa Tanjung Karangan, Tanjung Agung, Muara Enim. Dengan menggunakan mesin las, pelaku beraksi saat siang hari bersama 4 orang temannya yang melarikan diri dan belum tertangkap. Para pelaku sudah berhasil memotong pipa sepanjang 8 meter yang akan dijual ke lapak saudara milik salah satu pelaku seberat 1.110 kg seharga Rp5.500.000. Saat diamankan mereka sempat mengaku sebagai pekerja dari Dinas PU. Pihak Kodim hanya membantu mengamankan. Selanjutnya pelaku akan diserahkan ke Polres Muara Enim. Semalam kita membantu mengamankan tersangka diduga pencurian besi penyanggah bronjong milik Dinas Bina Marga di Desa Tanjung Karangan, Kecamatan Tanjung Agung, di daerah Kabupaten Muara Enim. Sementara dari pihak kepolisian Polres Muara Enim belum bisa memberikan keterangan dari kasus terkait karena masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Dencik 35 tahun adalah target operasi Polda Sumatera Selatan. Residivis kasus yang sama, sudah puluhan TKP yang dilakoninya. Warga Kelurahan Muncak Kabau, Oku Timur, Sumatera Selatan ini ditembak di bagian kaki kiri akibat melakukan perlawanan kepada petugas. Dalam penangkapan, polisi mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan jenis revolver beserta amunisi. Polisi juga mengamankan kunci liter T serta sebilah pisau. Pelaku merupakan spesialis pencurian kendaraan pick-up dan sepeda motor. Selain di kota Palembang, pelaku juga beraksi di daerah bahkan luar provinsi Sumatera Selatan. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku menggasak kendaraan pick-up sebanyak 5 TKP di kota Palembang, 2 TKP di Kabupaten Ogan Ilir, dan masing-masing 1 TKP di wilayah Kabupaten Oki dan Kabupaten Pali. Bahkan untuk kendaraan roda 2 ada 9 TKP. Pelaku ini merupakan DPO Polsek Lempuing Polres Oki dalam perkara yang sama, yaitu perkara curanmor. Dan juga menurut info yang sedang kita dalami juga merupakan DPO di wilayah Lampung. Hasil pemeriksaan, pelaku merupakan DPO Polres Lampung Utara, perkara curas roda 4 tahun 2022. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjira Karamai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waliyyis salihin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa hujjatillahi ala nasi ajma'in. Amma ba'du. Ibu bapak hadirin yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini adalah momentum yang hebat luar biasa. Kita ketemu dalam peristiwa pergantian tahun Hijriah. Hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Kita juga berada dalam suasana bulan Muharram. Dan kita juga sebentar lagi akan merayakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Banyak peristiwa yang penting yang zaman dahulu hari ini kita peringati. Lihat saja bagaimana bulan Muharram, begitu banyak peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada bulan Muharram. Di bulan Muharram Nabi Adam diciptakan, dan di bulan Muharram taubat Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh diselamatkan di bulan Muharram. Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api di bulan Muharram. Nabi Ayub disembuhkan dari penyakitnya di bulan Muharram. Di bulan Muharram Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenalin saya Syahdan. Biasa nama asli saya sebetulnya Syahrul Ramadan, disingkat kalau di TV Syahdan. Saya biasa alhamdulillah ngisi di Cahaya Hati Indonesia iNews TV. Ya alhamdulillah nih datang kru-kru iNews TV. Padahal kita nggak undang, tapi karena persaudaraan dan kebersamaan, alhamdulillah berkenan meliput kita. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu, ini tentu bukan hanya kita mengorbankan energi, waktu, keluarga banyak kita tinggalin. Makanya sebetulnya saya bukan cemen Bu, bukan yang nggak mau punya istri banyak, satu aja jarang dipegang. Ini tentu mengorbankan banyak hal ya. Terutama ya selamat datang rombongan dari Bapak Bupati. Bupati apa sebenarnya? Hah? Bangka Belitung, Masya Allah luar biasa ya. Semoga bertambahnya tamu kita, bertambah keberkahan majlis ini. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Sudah siap fokus Bu? Apa hikmah pelajaran yang bisa kita petik dari sebuah proklamasi kemerdekaan RI? Kita lihat Bapak Ibu, kita bisa enak makan, bisa tenang kerja, bisa tenang hidup, bisa anak-anak kita tenang sekolah akibat dari kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Kenapa hasilnya luar biasa? Apa rahasia perjuangan para pahlawan? Nih Bu, yang jarang dimiliki oleh kita manusia yang hidup sekarang. Apa rahasianya? Para pejuang pahlawan tidak ada lain motivasinya, mereka ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjuang dengan sangat ikhlas, bukan untuk mereka,
Motivasinya bukan harta, motivasinya bukan wanita, dan motivasinya pun bukan pangkat atau tahta kedudukan, tapi untuk meraih ridho Allah, karena perjuangan adalah ibadah dan jihad adalah merupakan yang paling inti dari sebuah agama. Assalamualaikum. Maka kita dalam melaksanakan aktivitas apapun, kerjaan apapun, apapun yang kita lakukan, hendaknya kita niatkan ibadah dan untuk mencari ridho Allah. Itulah Bapak Ibu, kalau kita niatnya bukan karena Allah, siap-siap kecewa, siap-siap galau. Tapi apapun yang kita lakukan kalau karena Allah, apapun yang terjadi, hasilnya seperti apapun, insya Allah berakhir berkah dan bahagia. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Maka jangan mengandalkan manusia, seringan kecewa, ngandalkan ke Allah, insya Allah nggak kecewa. Betul. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 10 malam. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Kita kadang nggak sadar lebih percaya orang ketimbang Allah. Kita lebih percaya dan sering mengandalkan manusia ketimbang Allah. Nih Bu, saya tanya, ibu-ibu kalau sakit pergi ke Pak polisi apa ke Pak dokter? Dokter, kompak jawabannya. Kalau sakit begitu percaya kita langsung ke dokter Pak. 100% kita percaya kepada dokter. Begitu sampai dokter, dokter malah bertanya. Apa pertanyaan dokter? Sakitnya apa Bu? Apanya Pak yang sakit? Ternyata dokter udah kita percaya, dia nggak tahu sakit kita apa. Assalamualaikum. Nih bapak-bapak, kalau kendaraannya rusak, pergi kemana bapak? Ke warteg apa ke bengkel? Ke bengkel langsung Pak. Begitu percaya kita sama bengkel Pak, begitu sampai bengkel ternyata tuh montir malah bertanya. Apa pertanyaan montir? Rusaknya apa Pak? Apanya yang rusak? Lah montir udah kita percaya lo ngecewain kita, dia malah nanya sama kita. Allah Bapak Ibu yang maha tahu segalanya, maha perkasa, maha kuasa, maha berkehendak, sering kita lupakan. Kalau udah mentok baru ke Allah, padahal harusnya dari Allah, dari Allah, dari Allah sampai kapanpun Allah.
Assalamualaikum. Itulah makanya dalam pembukaan Bu, Undang-Undang Dasar kita disebutkan atas berkat rahmat Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Bu, ini ngomong-ngomong seragam udah lunas semua belum nih? Ibu-ibu mah biasa Pak, di mana-mana Pak, nggak di kota, nggak di desa, seragamnya banyak, nggak apa-apa Bu, buat motivasi ngaji ya Bu ya. Emang begitu Pak, ibu-ibu mah Pak, di mana-mana, 7 tempat, 7 majlis, 7 seragam, 7 kreditan. Maka Pak, nih kata Rasul, ma akraman nisa illa karimun. Wa ma ahanahunna illa laimun. Tidak ada laki-laki yang mulia kecuali dia memuliakan perempuan, dan tidak ada lelaki yang hina kecuali dia menghina perempuan. Insya Allah. Assalamualaikum. Makanya Pak Rasul kalau di rumah mandiri Pak, nggak manja sebagai suami. Beliau sering ngesol sendal sendiri, sering jahit pakaian sendiri, nyuci sendiri. Laki-laki zaman sekarang kenapa manja banget ya Bu ya? Iya Bu ya. Katanya orang laki-laki lebih kuat daripada wanita. Ini menurut saya agak keliru. Kita sering salah tafsir mengenai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu, qawam itu dari koma. Koma itu artinya membangun. Laki-laki lah yang tugasnya membangun rumah tangga. Persoalan kuat boleh diadu sama perempuan. Betul Bu? Tuh. Gua belain oleh sampai monyong bulutnya. Betul. Nih contohnya Pak, perempuan lebih hebat dari kita. Perempuan lagi sakit kayak apapun Pak, pagi-pagi udah kopi nongkrong di meja kita. Benar nggak Pak? Perempuan lagi demam tengah malam Pak, sarapan pagi udah tersedia. Betul Bu? Ini enggak, laki-laki panas dingin dikit, aduh selimutin apa, bikin air panas, kurang panas. Manja banget Bu laki sekarang. Tahu tuh ngikutin siapa, padahal Rasul adalah seorang suami yang mandiri. Assalamualaikum. Tapi barangkali ada sebabnya Bu sampai kayak gitu. Saya tanya, ibu-ibu bahagia nggak dengan suaminya? Keren. Bapak-bapak bahagia dengan istrinya saat ini? Hah? Kayak ada tekanan gitu loh Bu. Kayak ada tekanan gitu. Nih saya tanya Pak, jawab yang jujur, mumpung banyak istrinya. Bapak-bapak lebih sering ngomelin istri apa lebih sering diomelin istri? Diomelin tuh. Pantes ada tekanan. Masya Allah Bu. Bu, jangan suka ngomel apa Bu ya. Nih mulut dijaga, tapi bapak-bapak juga sadar perempuan emang begitu. Laki-laki keturunan Adam, kalau ngomong Adam mulut mingkem Adam. Perempuan keturunan Hawa, ngomong Hawa mulut mangap Hawa. Makanya Bu, ibu nggak usah keki. Kalau ibu WA suami panjang banget, dijawab cuma oke. Kadang-kadang ibu udah sampai 4 baris, 5 baris WA-an, suami cuma jawab 1 huruf, ye doang jawab. Suami pelit omongan, emang begitu Bu. Maka contoh Rasul Pak, Rasul kalau manggil istrinya indah banget Pak. Manggil istrinya dengan panggilan terbaik. Beliau panggil ya Sayyidah Khadijah, ya Khadijatul Kubra, wahai Khadijah yang agung. Rasul manggil Aisyah, ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Jangankan ke istri, Rasul ke orang lain manggil kelebihannya.
Beliau panggil suku Aus, wahai kaum ahli pencari jejak, datang kalian ke sini. Beliau panggil suku Khadrad, wahai kaum ahli pemanah, datang kalian ke sini. Rasul manggil orang kelebihannya, kita manggil orang kekurangannya. Orang giginya udah habis, kita panggil ompong, mau kemana lu pong? Orang palanya peyang, kita panggil penjol, dari mana lu jol? Rasul manggil orang kelebihannya, kita nyari orang kekurangannya. Apa kekurangannya nih? Kita panggil itu. Assalamualaikum. Jangan Pak, apalagi sama istri panggil dengan panggilan terbaik. Bu, ibu dipanggil sama suaminya apa? Ayang, beb, besti, say, apa-apa bu? Ayang beb, ayam bebek. Masya Allah Pak, kayak Rasul manggil Sayyidah Aisyah, ya Humairo, wahai yang kemerah-merahan. Kenapa? Pipinya merona merah. Maka bapak kalau istrinya putih panggil ya Baido, wahai yang keputih-putihan. Kalau istrinya hitam panggil ya Sauda, wahai yang kehitam-hitaman. Kalau istrinya burak panggil ya Buraiko, wahai yang keburak-burakan. Jangan yang terakhir mah jelek, panggil yang terbaik. Insya Allah. Berarti Rasulullah romantis ya? Sangat romantis Rasulullah. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, New Home of Badminton. Enak, bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Begitulah perempuan Pak, agak cerewet perempuan Pak. Kalau ada masalah kecil maunya diungkapkan, belum lega kalau nggak diomongin. Tapi Bu, kalau laki-laki seberat apapun masalahnya disimpan. Maka harus saling paham. Bapak-bapak kalau istrinya pulang kerja, istrinya ngomel, sabar. Pulang kerja istrinya marah-marah, diam aja Pak. Semakin marah dia, diam aja Pak. Diam itu emas Pak. Maka kalau istri minta emas, diam aja Pak, diam. Assalamualaikum. Itu artinya apa? Jangan saling melempar tanggung jawab dan hak. Kalau masing-masing melempar tanggung jawab menuntut hak, rumah tangga biasanya retak, berakhir tidak bahagia. Bagaimana caranya romantis kayak Rasul? Kalau nggak bisa nggak usah dipaksa. Kalau kata orang Betawi jengah. Kalau kata anak muda sekarang lebay. Nggak bisa romantis nggak usah dipaksa. Rumah tangga yang penting saling hormat menghormati, harga menghargai, saling mempercayai. Kalau bisa memang romantis seperti Rasul. Kalau nggak bisa nggak usah dipaksa. Jangan mentang-mentang malam ini ngaji Rasul keluarganya romantis, besok sore dipraktekkan sama ibu-ibu. Bapaknya pulang kerja, Assalamualaikum, buka pintu, Waalaikumsalam ayang beb, dirimu telah ku nanti sejak pagi hari, aku sangat merindukanmu, I love you suamiku. Kata suaminya, lu mabok. Biasanya nggak begitu, kayak cacing kepanasan, lebay itu mah lebay. Ya Bu ya, biasa aja keles.
Bu, jangan lupa ya Bu ya, di follow Instagram saya UST_Syahdan. Yang punya Instagram, yang punya TikTok, yang punya snack video, silakan di follow. Nanti saya fallback Besti. Bagaimana caranya? Tadi tuh yang pertama, jangan saling melempar tanggung jawab, menuntut hak. Yang kedua, cobalah saling memuji. Tidak harus sering, tempat-tempat tertentu, waktu-waktu tertentu, puji pasangan kita. Makanya kuncinya tadi tuh ya Pak, saling memuji, jangan saling melempar tanggung jawab dan menuntut hak. Insya Assalamualaikum. Coba dalam momen-momen tertentu puji seorang suami, puji istri. Kalau perlu Bapak Ibu, kita berbuat yang terbaik untuk pasangan kita tanpa berharap pasangan kita juga berbuat terbaik. Ikhlas tadi tuh karena Allah. Kalau Allah tujuan kita, insya Allah rumah tangga jadi ibadah, jadi surganya dunia. Alhamdulillah. Kenapa? Karena perempuan solehah, 2 wanita solehah lebih mulia dari 70 bidadari surga. Kenapa perempuan solehah lebih mulia dari bidadari? Karena bidadari tidak sholat, perempuan solehah sholat. Bidadari tidak wajib puasa Ramadan, tidak wajib mengeluarkan zakat, tidak wajib taat pada suami. Tapi perempuan solehah wajib puasa Ramadan, wajib zakat, wajib taat pada suami. Karenanya 2 wanita solehah lebih mulia daripada 70 bidadari surga. Pak Bambang, 2 wanita solehah. Di rumah ada berapa? 1 kurang 1 berarti. Assalamualaikum. Masya Allah Bu. Ibu kira-kira ngelayanin suami gimana Bu? Bu, ngelayanin yang ridho, yang ikhlas, jangan sampai ngomel. Sayyidah Aisyah kenapa Bu dipanggil Humairah, wajahnya merona merah? Itu Sayyidah Aisyah kalau Rasulullah pulang dari mana-mana, Rasulullah pulang dari dakwah, dari taklim, Sayyidah Aisyah udah nyiapkan selendangnya Bu. Itu Rasul datang, beliau ngambil selendang, keringat Rasul yang di kening dielap, yang di pipi dielap, seluruh tubuh Rasul yang berkeringat dielap. Setelah itu nggak dicuci, nggak dijemur, langsung beliau gosok-gosokkan ke pipinya. Saking sering dan lamanya pipi beliau jadi merah. Maka ibu besok kalau suaminya pulang kerja, apalagi yang dari sawah, dari kebun, keringatnya mantap tuh kan, gede-gede ya. Rasul mah jangankan keringat Bapak Ibu, tuh bekas air wudhu Rasul. Rasul kalau wudhu bawahnya ditadangin oleh sahabat rebutan, setetes pun tidak dibiarkan jatuh ke muka bumi. Sahabat nadangin, sahabat yang belakang yang gak kebagian di depan megang tangan sahabat yang kena wudhu Rasul, diusap ke seluruh tubuhnya. Karena semua yang ada di Rasul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jangankan air wudhu, rambut Rasul kalau cukur rebutan para sahabat. Makanya sampai sekarang banyak yang megang rambut Rasul. Jangankan rambut Rasul, kotorannya langsung ditelan bumi. Sahabat pernah penasaran bagaimana kotoran Rasul. Beliau buang hajat, setelah beliau pergi didatengin tempat buang hajat Rasul, nggak ada kotorannya yang ada wangi. Kotoran Rasul langsung ditelan bumi, kotoran kita bumi ogah banget nelen. Disiram nongol lagi, disiram nongol lagi. Ngelawan banget kotoran juga coba itu. 1400 tahun yang lalu sahabat Utsman nggak pernah berpikir bahwa tahun 2023 punya rekening atas nama beliau. Miliaran rekeningnya. Bahkan Bapak Ibu kalau haji atau umroh di Madinah, Bapak Ibu keluar pintu pagar 326, 3 blok jalan lurus, di pinggir jalan berdiri megah sebuah hotel, tulisannya Wakaf Utsman bin Affan.
itu hotel dibangun hasil dari panen kebun sumur rumah tersebut. Masya Allah, subhanallah. Benar janji Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah hancurkan riba, Allah kembang biakan sedekah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Makanya kata Rasul, Bu, kalau ada orang datang ke rumah kalian minta sumbangan, kasih, meskipun yang minta berada di atas kuda jantan. Maksudnya apa? Meskipun yang minta nggak pantas minta. Ke rumah kita bawa mobil, nggak taunya minta sedekah, kasih, kata Rasul. Kenapa? Boleh jadi itu malaikat yang dikirim Allah untuk menguji kita, untuk mengetes rasa syukur kita, komitmen Islam, iman dan agama kita. Insya Allah. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya atas partisipasi kehadiran kita semuanya. Mudah-mudahan mendatangkan ridho dan berkah Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini dari Jepang disebut sebagai kariraisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Fresh kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.